Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba kupas tuntas satu konsep dari Jepang nih, yang mungkin Anda pernah dengar, Ikigai. Iya, Ikigai sering banget disebut ya belakangan ini. Betul. Nah, sumber kita kali ini dari buku Ikigai, Seni Hidup Bahagia dan Berumur Panjang, kita ambil dari bab Seni Tetap Muda Selagi Menjadi Tua. Kita akan coba bedah bareng-bareng, apa sih sebenarnya Ikigai ini? Tapi pakai bahasa yang sederhana aja gitu. Kenapa juga sering dikaitkan sama umur panjang, sama kebahagiaan, apalagi kalau lihat contoh orang-orang di Okinawa, Jepang. Okinawa ya, contoh klasik itu. Iya kan? Pernah nggak sih Anda mungkin pas lagi santai kepikiran, sebenarnya apa ya alasan saya bangun pagi ini? Nah, kita coba telusuri ide ini yuk. Kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Konsep Ikigai ini kan kayaknya dalam banget ya artinya. Tapi gimana sih cara kita memahaminya secara simpel? Intinya tuh apa? Betul, kedengarannya memang agak filosofis ya, tapi intinya sebenarnya cukup membumi kok. Secara harfiah nih, Ikigai itu kan gabungan dari kata iki, artinya hidup, dan gai, yang bisa berarti nilai atau manfaat. Oh, hidup yang bernilai gitu ya? Iya, semacam itu. Jadi gampangnya, Ikigai itu ya alasan keberadaan kita atau alasan untuk hidup. Apa sih yang bikin hidup Anda terasa berarti, terasa layak dijalani setiap hari? Dan penting nih, ini bukan melulu soal pencapaian yang wah, yang besar gitu. Tapi juga soal gimana kita nemuin kesenangan, nemuin makna dalam aktivitas sehari-hari. Sekecil apapun itu. Jadi kayak kenapanya kita hidup ya? Bukan cuma apa yang kita kerjain. Ini menarik banget, soalnya sering banget dihubungin sama umur panjang. Kayak di Okinawa itu, yang katanya salah satu zona biru dunia, tempat orang bisa hidup lama banget. Gimana Ikigai bisa berperan di sana? Kok bisa gitu? Tepat sekali. Nah, di Okinawa, Ikigai itu dianggap salah satu pilar penting kenapa penduduknya bisa panjang umur dan tetap energik ya, punya tujuan hidup, sesuatu yang bikin mereka semangat bangun pagi, semangat beraktivitas, itu ngasih energi positif yang luar biasa. Jadi kayak bahan bakar gitu ya? Bisa dibilang gitu. Tapi ini bukan satu-satunya faktor ya, tentu aja. Kalau kita lihat zona biru lain, kayak Sardinia di Italia atau Nicoya di Costa Rica, polanya mirip. Mereka punya kesamaan. Pola makannya banyak nabati, terus gerak alami sepanjang hari, bukan yang olahraga berat di gym gitu ya, tapi lebih ke berkebun, jalan kaki, terus ikatan sosialnya kuat banget, dan mereka punya cara buat ngelola stres. Oke. Nah, Ikigai ini melengkapi itu semua, ngasih arah, ngasih makna. Jadi bukan cuma soal fisik sehat aja ya, tapi juga mental dan tujuan hidup itu penting banget. Saya jadi penasaran nih, katanya di Jepang itu nggak ada konsep pensiun kayak di kita atau di Barat ya. Bener nggak sih? Wah, bagus Anda ungkit itu. Memang konsep pensiun dalam arti benar-benar berhenti total dari semua aktivitas yang disukai atau produktif itu, secara tradisional kurang begitu dikenal di Jepang. Banyak orang lanjut usia di sana itu ya terus aja ngelakuin apa yang mereka suka, apa yang mereka kuasai, selama fisiknya masih mampu. Ini kan sejalan banget sama semangat Ikigai, terus aktif, terus kontribusi, terus merasa berguna. Itu bikin pikiran sama badan tetap jalan. Masuk akal banget sih. Nah, kalau kita ngomongin praktek nyata nih, di Okinawa yang mendukung gaya hidup kayak gini, saya pernah dengar istilah hara hachibu. Itu apa ya? Bisa dijelasin sedikit? Oh, hara hachibu. Ya, itu pepatah lama di sana. Artinya kira-kira makanlah sampai perutmu terisi 80% aja. 80%. Nggak sampai kenyang banget berarti ya? Betul, jadi jangan sampai kekenyangan gitu. Ini bukan cuma sekedar tips diet biasa loh, tapi lebih ke filosofi kesadaran diri dan pengendalian diri. Ya, secara praktis emang bagus buat berat badan, buat pencernaan, karena kita nggak makan berlebih. Tapi lebih dalam lagi, ini soal moderasi, soal belajar dengerin sinyal tubuh kita. Beberapa riset kan nunjukin kalau pembatasan kalori yang wajar kayak gini bisa bantu memperlambat penuaan sel, ngurangin risiko penyakit kronis. Ini contoh nyata keseimbangan dalam hal paling dasar, makan. Wah, keren ya. Mengendalikan diri tapi dari hal simpel kayak makan. Terus tadi kan disebut juga soal ikatan sosial yang kuat. Nah, saya juga nemu istilah moai. Apa ini juga bagian dari resep panjang umur mereka? Penting juga kah? Oh, tentu saja. Moai ini konsep yang kuat banget di Okinawa. Ini tuh kayak kelompok dukungan sosial informal gitu. Bisa teman sekampung, teman sepermainan dari kecil, yang udah terbentuk lama banget. Kayak arisan tapi lebih dalam gitu. Mungkin lebih dari itu ya.
Anggota Moai ini benar-benar saling jaga. Mereka kasih dukungan emosional, sosial, bahkan keadaan finansial kalau ada yang butuh. Coba bayangin deh, punya jaring pengaman sosial yang seerat itu. Pasti rasanya aman banget kan? Ada koneksi yang dalam, rasa memiliki. Nah, buat banyak orang Okinawa, Moai ini jadi bagian penting dari ikigai mereka juga. Melayani komunitas, saling menjaga. Ini faktor besar buat ngurangin stres dan ningkatin kebahagiaan ya ujung-ujungnya harapan hidup juga. Wow, jadi ini kombinasi ya. Ada tujuan personal atau ikigai itu sendiri, terus kebiasaan sehat yang penuh kesadaran kayak hara hachibu, ditambah lagi dukungan komunitas yang solid lewat Moai. Kompleks juga ya. Kalau kita tarik benang merahnya nih, berarti ikigai itu nggak melulu soal nemuin passion di pekerjaan atau karir aja dong ya? Sama sekali bukan. Nah, ini sering jadi salah kaprah nih. Ikigai itu bisa ditemuin di mana aja. Bisa di hobi, ngurus cucu, atau sekedar nikmatin teh di pagi hari sambil lihat taman. Oh ya? Iya, bisa juga pas lagi berkebun, atau ya itu tadi, aktif di komunitas kayak Moai. Intinya tuh nemuin aliran, nemuin makna dalam apa yang kita lakukan, bukan cuma dalam apa yang ngasilin duit atau status. Ini lebih ke filosofi hidup yang utuh, yang nyatuin apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, apa yang dunia butuhkan. Sekecil apapun kontribusi kita ke keluarga atau Moai itu udah termasuk. Dan ya, kadang-kadang juga apa yang bisa ngasih penghasilan. Kuncinya di keseimbangan sama rasa berarti itu. Oke, jadi intinya balik lagi ke alasan hidup tadi ya. Nemuin nilai dalam keseharian, nyambung sama orang lain, jaga keseimbangan, cara pandang yang sebenarnya simple tapi dampaknya bisa luar biasa. Kayak yang kita lihat di Okinawa itu. Benar sekali. Ini pendekatan hidup yang menekankan makna dalam prosesnya, bukan cuma ngejar hasil akhir. Dan enaknya, ini bisa diakses siapa aja, di mana aja. Gak terbatas budaya atau umur tertentu. Nemuin dan ngejalanin ikigai itu ya perjalanan personal yang terus-menerus. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan yang menarik nih buat Anda di rumah. Setelah dengar obrolan kita barusan, coba deh luangkan waktu sejenak. Pikirin, ada nggak sih aktivitas atau hubungan, atau mungkin momen-momen kecil dalam hidup Anda sekarang ini yang rasanya paling deket sama ikigai? Apa sih yang bikin Anda ngerasa paling hidup, paling nyambung, paling berarti? Siapa tahu jawabannya udah ada di depan mata, lebih dekat dari yang Anda duga selama ini. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita kupas tuntas bab 2. Judulnya menarik nih, Rahasia Anti Penuaan, hal-hal kecil yang berujung pada hidup panjang dan bahagia. Betul sekali. Sumber kita ya dari kutipan bab itu. Nah, misi kita kali ini, gimana caranya menyajikan intisarinya buat Anda, tapi dengan cara yang sederhana, yang gampang dimengerti gitu. Siap. Oke, mari kita bongkar ya. Bab ini kan bahas banyak hal ya, mulai dari jaga pikiran, tubuh tetap aktif, terus kelola stres, sampai kebiasaan gaya hidup lainnya. Komplit ya. Nah, yang pertama langsung dibahas itu soal pikiran. Katanya, jaga pikiran tetap aktif itu krusial banget biar tubuh tetap muda. Ini gimana sih maksudnya? Apa cuma kiasan aja? Oh enggak. Ini beneran ada dasar biologisnya loh. Jadi aktivitas mental itu kayak kita lagi ngelatih neuron atau sel saraf kita. Oh, oke. Jadi pas kita belajar hal baru, mecahin masalah, atau bahkan sekedar penasaran dan ngobrol sama orang, itu merangsang koneksi antar saraf. Sebaliknya, kalau kurang stimulasi, ya koneksinya bisa melemah. Jadi beneran otak aktif itu secara harfiah bantu memperlambat penuaan sel saraf. Wah, masuk akal. Nah, sekarang kita geser ke musuh besar nih, stres. Semua orang tahu lah ya, stres tuh nggak enak. Tapi bab ini bilang stres itu penyebab utama penuaan dini. Gimana persisnya itu bisa merusak tubuh sampai ke level sel? Nah, ini penting nih. Jadi saat kita stres, apalagi yang kronis ya, yang tingkat rendah tapi lama gitu, kayak stres kerjaan sehari-hari. Iya. Yang nggak kerasa tapi ada terus. Betul, tubuh itu terus-terusan lepasin hormon kayak kortisol, adrenalin. Nah, ini micu peradangan di tubuh. Oke. Yang paling menarik, penelitian nunjukin stres kronis ini bisa bikin telomer kita jadi lebih pendek. Telomer. Itu yang di ujung kromosom kan? Tepat sekali. Pelindungnya kromosom. Kalau telomer makin pendek, itu langsung berhubungan sama penuaan sel dan resiko penyakit ketuaan. Jadi efeknya fisik banget, bisa diukur. Wah, memperpendek telomer, kedengarannya serius ya. Terus,
Gimana dong cara ngelawannya? Bab ini ada nyebut soal mindfulness. Itu kayak meditasi gitu ya? Iya, bisa meditasi, bisa latihan napas, yoga, atau ya sesimpel kita sadar aja sama apa yang dirasain tubuh saat ini. Hadir di momen ini. Intinya fokus ke diri sendiri gitu ya? Betul, tujuannya buat mutus respon stres yang otomatis itu. Tapi, ada satu hal lagi yang agak bikin kaget mungkin dari sumber kita. Apa tuh? Ternyata nggak semua stres itu buruk loh. Stres tingkat rendah atau tantangan yang kita hadapi dengan semangat itu malah bisa bermanfaat. Oh iya, kok bisa? Justru itu mendorong kita buat adaptasi, jadi lebih kuat. Dan ini ditemukan di orang-orang yang umurnya panjang banget, yang super centenarians itu. Mereka bukan hidup tanpa masalah, tapi cara hadapinya beda. Oke, jadi sedikit tantangan itu malah bagus ya. Menarik. Nah, selain stres, ada kebiasaan fisik nih yang disorot. Terlalu banyak duduk. Saya juga ngerasain sih kalau kelamaan duduk, badan jadi kaku, nggak enak. Beneran ya, efeknya signifikan gitu ke metabolisme? Banget, signifikan banget. Duduk kelamaan itu drastis banget memperlambat metabolisme. Pengaruhnya ke cara tubuh ngatur gula darah, tekanan darah, bakar lemak. Waduh. Makanya ini erat banget kaitannya sama resiko penyakit kronis. Jadi ya bergerak lebih banyak, sesimpel berdiri atau jalan dikit secara rutin aja itu udah penting. Oke, catat. Bergerak lebih banyak. Selain itu, tidur juga disebut penting ya. Ada hormon melatonin disebut-sebut. Iya, tidur berkualitas itu krusial. Pas tidur, tubuh kita produksi melatonin. Ini bukan cuma hormon tidur, tapi juga antioksidan kuat. Bantu lindungi sel, dukung sistem imun. Produksi melatonin ini katanya bisa turun ya seiring usia. Bisa diapa-apain nggak biar tetap optimal? Bisa dioptimalkan. Caranya ya pola makan seimbang, terus usahakan kena sinar matahari pagi atau siang, tidurnya cukup dan teratur, sama hindari stres berlebih. Alkohol, rokok, kafein dekat-dekat waktu tidur. Oke, jadi gaya hidup sehat lagi ya kuncinya. Selalu. Nah, terakhir nih, kekuatan sikap mental. Dibilang kalau sikap positif nggak gampang nyerah, hadapi kesulitan, itu rahasia awet muda. Malah dikaitin sama konsep Ikigai. Bisa dijelasin dikit soal Ikigai ini? Konsep dari Jepang ya, tentang menemukan tujuan hidup. Titik temu antara apa yang kita suka, apa yang kita kuasai, apa yang dunia butuhkan, dan apa yang bisa ngasih kita penghidupan. Dalam ya. Punya Ikigai ini sering banget nyambungnya ke sikap mental yang tangguh, positif. Bukan berarti nggak pernah sedih atau marah ya, tapi lebih ke punya alasan kuat buat bangun pagi buat hadapi tantangan. Jadi ada kenapanya gitu ya? Betul. Sikap stoik, tabah pas hadapi kemunduran itu juga disebut bisa nurunin cemas. Nah, para centenarian itu seringnya punya profil kayak gini. Hidupnya penuh tantangan, tapi dihadapi dengan optimis dan tahan banting. Ini nunjukin umur panjang itu nggak melulu soal genetik. Tapi juga soal gimana kita merespons hidup itu sendiri. Persis. Oke, jadi kalau dirangkum secara sederhana nih buat Anda, jaga pikiran, terus belajar dan adaptif, kelola stres, hindari yang kronis, tapi manfaatkan tantangan ringan, terus banyak gerak, kurangi duduk, utamakan tidur berkualitas, dan yang terakhir, pupuk sikap mental positif dan tangguh. Lengkap itu. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan menarik yang bisa Anda renungkan. Sumber kita ini kan sering merujuk pada gaya hidup sederhana di zona biru, kayak di Ogimi, Jepang. Iya, yang makan secukupnya, aktif gerak alami, hubungan sosialnya erat gitu ya. Nah itu dia, pertanyaannya. Di tengah hidup kita yang modern dan kompleks ini, kira-kira aspek kesederhanaan mana sih dari gaya hidup mereka yang paling mungkin dan paling besar dampaknya untuk kita terapkan demi meraih versi hidup panjang dan bahagia kita sendiri? Pertanyaan bagus itu buat dibawa pulang.